Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara membuat edit data dan juga cara menghapus data. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita masuk tab developer. Kemudian kita copy salah satu tombol, klik desain mode. Ini kita copy dulu, paste. Kemudian ini kita arahkan ke sini. Kemudian kita klik kanan properties, name-nya kita ganti menjadi CMD edit. Kemudian caption-nya kita ganti edit mahasiswa ya. Kita lihat dulu, ini bisa diklik, kemudian kita klik tampilkan data dulu ya. Jadi yang perlu dipahami dulu pada saat kita klik tombol edit itu nanti harus dipastikan ada data yang diedit. Untuk memastikan ada data yang diedit berarti kita harus memilih data yang ada di sini. Ketika kita memilih salah satu data yang ada di sini, maka harusnya tombol edit ini bisa berfungsi. Tetapi ketika kita milih data di sini yang kosong, harusnya tombol edit ini tidak bisa diklik. Begitu juga kalau kita klik di sini, ini tidak ada data, maka tombol ini harusnya tidak bisa diklik atau disable. Oke, untuk menentukan atau membuat kondisi tombol ini bisa diklik atau tidak, maka kita desain lagi ya. Ini di awal harus kita ubah modenya, ini enable-nya harus di false dulu, kita disable dulu. Oke, selanjutnya kita akan ngecek ya, membuat script untuk pengecekan di sini. Maksudnya pengecekan itu apakah kursor kita ini berada pada memungkinkan untuk edit data ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita klik di area sini, area yang ada datanya, berarti harusnya edit data ini bisa tampil atau enable, bisa nyala. Tapi kalau kita klik di luar itu, misalnya di sini, harusnya tombol ini tetap mati. Oke, caranya adalah kita masuk ke Visual Basic, kemudian masuk ke sheet ini, sheet 1, double klik, kemudian ini kita pilih worksheet ya, karena kita objeknya ada di worksheet. Kemudian setelah kita pilih ini, otomatis kita akan dibawa ke sini, worksheet selection change. Di sini ada beberapa event untuk worksheet ya. Ini selection change ini berarti perubahan event pada saat kita merubah posisi kursor dari sel 1 ke sel yang lain. Nah, kita coba di sini misalnya untuk membuktikan kalau sel kita ubah kursornya kita pindah, maka nanti event ini akan dijalankan. Misalnya di sini saya kasih perintah magic box selection atau gini aja kan, change gitu aja. Nanti harusnya ketika kursor kita pindah akan muncul pesan change. Oke. Nah, di sini kita coba nyalakan dulu, desain modenya kita matikan, terus kita klik pindah. Nah, muncul change. Klik di sini, muncul change. Oke, itu berarti event change berjalan. Kembali ke Visual Basic. Nah, di change ini kita akan membuat membuat script apakah kursor kita itu berada di data atau tidak. Oke. Di sini yang harus diperhatikan, data kita itu dimulai dari row ke-7, dari baris ke-7. Oke. Di sini
event ini di dalamnya itu ada variabel target as ring ya. Di sini ada kita diberikan data target as ring. Ring itu berarti bisa jadi alamat sel ya, alamat sel. Maka kita bisa memanfaatkan target ini untuk mengetahui kita itu berada di baris keberapa. Yang kita butuhkan itu posisi kita ada di baris berapa kursornya. Nah, sehingga kalau kursornya itu mulai baris ke-7 ke bawah, maka kita nanti akan melanjutkan pengecekan. Tetapi kalau kursornya itu berada di baris kurang dari 7 ya, kurang dari 7 itu kenapa? Ini alasannya, mulai 6 ke atas. Ini berarti ini bisa dipastikan tidak ada data di sini. Oke, kita cek dulu. Jadi if target ya, jadi target ini bawaan dari variabel event ini ya, bisa kita manfaatkan. Target titik row lebih besar sama dengan 7, then ya, kalau nanti lebih besar dari 7 itu kenapa, atau kita balik dulu. Bisa dibalik juga, target titik row lebih kecil dari 7 itu ngapain, kalau lebih besar ngapain. Oke, jika target titik row, jika barisnya itu nanti lebih besar sama dengan 7, berarti kita akan melakukan pengecekan lagi. Ini kita kasih NIF dulu biar tidak bingung. Sebelum NIF ini kita ada else. Else itu berarti jika row-nya itu lebih kecil dari 7. Nah, ini cukup diberi cmd edit titik enable sama dengan false. Nah, jadi nanti ketika kursor kita itu berada di sini, maka ini sudah dipastikan akan false, terdisable. Nah, sekarang kita melakukan pengecekan lagi. If kita di sini harus memberi if lagi karena setelah mulai baris 7 ke bawah ini belum mesti ada datanya. Kalau ini mulai baris 7 sampai 11 ini ada datanya, tapi kalau baris 12 tidak ada datanya karena datanya hanya sedikit. Nah, untuk memastikan ada data atau tidak, yang harus kita pakai acuan itu adalah kolom ID ini. Ketika ID ini ada nilainya, berarti dipastikan di situ ada data. Ketika ID ini kosong, berarti kita anggap tidak ada data. Oke, kita cek di sini if ya, cell row keberapa, yaitu target titik row, koma kolom ke-1 ya, kolom ke-1 sama dengan kosong, berarti misalnya kolom A atau kolom 1 pada baris di mana kursor itu berada itu tidak ada nilainya, tidak ada isinya, berarti kita anggap kosong, tidak ada data ya. Then cmd edit titik enable, maka enable-nya harus false. Else itu berarti kalau ada datanya, entah data berapapun ya, maka tombol edit harus aktif. cmd edit titik enable sama dengan true. Oke, NIF. Jadi ini sudah selesai. Ini perintah untuk pengecekan apakah kursor kita itu berada di data atau tidak ya. Kita coba masuk ke Excel lagi, kita cek, klik tombol Arjuna, maka tombol edit ini akan aktif ya, aktif ya, akan aktif. Oke, sekarang kita kalau di sini dia disable ya, baris di sini dia tidak aktif, sama tidak aktif, di sini aktif karena dia tadi ngecek ID ini ada nilainya. Nah, sekarang kita akan mengambil
ID ini, karena untuk edit itu yang kita butuhkan adalah ID ini. ID ini untuk apa namanya, mengetahui data mana yang akan diedit ya. Kita coba kembali desain, kita double klik edit mode ya. Kita coba apa namanya, untuk mengetahui apa namanya, ID dari data yang kita klik. Nah, untuk mengetahui ID yang kita klik ini harusnya ketika kita milih data ini, maka ID ini harus kita simpan di sel yang lain, ya. Jadi misalnya di sini kita membuat, anggap saja di sel ini khusus untuk ID ya. Saya kasih apa namanya, warna yang beda biar kelihatan bahwasanya sel ini nanti kita isi ID sementara yang kita klik di sini ya. ID yang kita klik di sini nanti ngisi di sini. Nah, kita berarti ada yang kurang tadi. Kita masuk ke sini. Kemudian worksheet pas di posisi enable true ini kita tambahkan ini tadi. Nah, kita simpan dulu ini sebagai alamat ring biar kita tidak mengetikkan sel D2 ya. Ini sel D2 kita simpan, formula, kemudian define name. Ini kita pastikan di sheet 1 saja, namanya adalah, kita coba kasih nama ID MHS gitu aja. Oke, simpan. Sehingga di apa namanya, di sini kita tambahkan ring ID MHS sama dengan apa, yaitu sama dengan sel target titik row, 1. Jadi kita ambilkan ID MHS ini, nanti kita isi dari isinya sel baris di mana kursor kita berada, kemudian kolom koma 1 berarti kolom A. Kita coba. Nah, ini. Nah, ini kalau kita klik di sini sudah berisi 6 sama dengan ID-nya ini. Nah, kita butuh ID. Oke. Jadi ini kalau sudah jadi, ini bisa di apa namanya, bisa tidak usah ditampilkan. Tidak usah ditampilkan itu berarti hurufnya bisa diganti, warnanya bisa diganti putih semua, termasuk warna hurufnya diganti putih biar tidak kelihatan. Oke, kita lanjutkan. Kini kita sudah mendapatkan apa namanya, ID yang akan diedit ya, yang akan diedit. Jadi pada saat klik tombol edit ini nanti sudah ada data yang akan diedit. Selanjutnya kita masuk ke form ya, form yang akan dipakai untuk ngedit. Kita masuk ke sini Visual Basic. Nah, di sini ada form ya, form mahasiswa yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kemarin itu digunakan untuk memasukkan data baru saja. Nah, kita akan memanfaatkan form yang ada ini juga dipakai untuk edit ya, juga dipakai untuk edit. Caranya bagaimana? Kita masuk ke kodenya dulu, bisa klik salah satu tombol di sini. Nah, kita akan merubah, menambahkan script di sini. Yang pertama, karena ini kita menggunakan satu form untuk nambah data maupun edit data. Di sini kita butuh pembeda. Pembeda itu maksudnya apakah sekarang ini posisinya saat entry data baru ataukah edit data. Nah, kita buat variabel dulu ya, dim data baru misalnya
as boolean. Nah, variabel ini nanti untuk ngecek apakah sekarang ini waktunya nyimpennya itu ke data baru ataukah update data atau edit data. Yang kedua, dim id saja. Kemarin itu id mahasiswa itu namanya id ya. id saja, tipenya long ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah sub baru di sini. Namanya sub baru atau sub tambah. Buka kurung, tutup kurung. Sub tambah ini isinya adalah merubah variabel data baru sama dengan true. Berarti nanti ketika variabel data baru itu bernilai true, maka data akan disimpan ke data baru. Selanjutnya di sini kita buat sub edit. Nah, buka kurung, sub edit ini nanti dipakai untuk ngedit data. Pada saat edit itu yang dibutuhkan adalah variabel ID mahasiswa, karena ID itu yang dipakai untuk mengecek data ini datanya siapa. Nah, ID kita bedakan saja VID ya, as long. Nah, jadi di sini ada parameternya, sehingga di sini kita perlu menambahkan ya, data baru sama dengan false, karena pada saat edit ini bukan data baru lagi, kita ubah nilainya menjadi false. Kemudian ID mahasiswa nantinya yang atas itu nanti kita isi di sini ID sama dengan VID. Nah, oke, kita sudah buat sub tambah dan sub edit. Nah, selanjutnya kita ubah posisi CMD simpan ini. Sebelum kita merubah di simpan ini, kita coba dulu ketika klik edit dan klik form mahasiswa ini, form ini berarti nambah ya. Ini perlu kita ubah sedikit skripnya, dimulai dari form ini. Jadi kemarin itu skripnya hanya frm mahasiswa.show. Nah, sebelum .show ini kita pastikan di sini frm mahasiswa tambah. Jadi kita berikan skrip tambah untuk memastikan bahwasanya form ini nanti sebelum tampil itu kita kondisikan ke tambah. Nah, sedangkan sekarang yang untuk edit, double klik. Nah, di sini juga kita tambahkan skrip frm mahasiswa.edit. Nah, edit spasi ini butuh parameter, kita harus ngisi ID berapa yang akan diedit, yaitu kita sudah membuat tadi ring namanya ID MHS ya. Jadi yang parameter yang kita masukkan adalah ID-nya mana, yaitu ring ID MHS. Ring ID MHS itu mana? Ya ini yang diambil, ini namanya ring ID MHS. Oke, sehingga di bawahnya lagi kita kopikan ini show, baru nanti form mahasiswa akan ditampilkan. Nah, sekarang coba, jadi ini nanti sama-sama tampil. Ketika ini klik sama-sama tampil ya, form yang sama, tetapi nanti pada saat simpan itu kita buat kondisinya berbeda. Oke. Termasuk ini nih, kalau form ini tulisan judulnya entry data mahasiswa, kalau nanti klik edit mahasiswa di sini harusnya edit data mahasiswa. Oke, coba kita tambahkan dulu yang yang ini labelnya ya. Kita harus tahu ini labelnya, name-nya apa. Label ini namanya label 1. Oke, kita ingat label 1. Sehingga kita double klik form tombol ini, kita masuk ke script. Di sini untuk tambah ya. Oke, kita ubah label 1 titik caption
sama dengan kalau baru ya sudah benar tadi, entry data mahasiswa. Tetap ini kita copy, tetapi pada saat edit ini nanti judulnya adalah edit data mahasiswa. Oke, kita cek dulu, klik entry, ini edit. Nah, sudah beda ya, entry, edit. Oke, sekarang kita menambahkan script di simpannya ya. Simpannya ini tidak bisa seperti ini lagi, harus ada tambahan sedikit untuk membedakan ini kita nyimpannya ke data baru atau ke data atau update ya. Oke, yang pertama dim rcmhs ini sudah benar, sudah tetap. Kemudian nah ini kita akan membuat if dulu di sini ya. If data baru, data baru itu berarti variabel yang kita deklarasikan di atas sama dengan true, then nah jika data baru ini berarti nanti akan menambah data baru ya. Maka di sini yang bagian yang untuk menambah data baru, yang membedakan data baru dan update data itu di sini. Kalau data baru rcmhs ini pokoknya kita select bintang from mahasiswa, pokoknya kita membuka data mahasiswa, kemudian rc mahasiswa add new itu berarti menambahkan record kosong sebelum kita ngisi ya. Kemudian di sini else ini mesti berarti data baru yang false, ini kita cukup menulis else ya. Ini kita copy, ini ada yang beda, select bintang from mahasiswa where id sama dengan ya, karena ini yang akan data yang akan diedit itu id-nya berapa, where id sama dengan tadi ada variabel id nah, jadi ini kita tadi membuat id ini, variabel ini sudah diisinya di mana, diisinya di bawah ini. Pada saat edit ini sudah diisi id-nya, maka di sini tinggal menambahkan select bintang from mahasiswa where id digabung dengan nid ya. Biasanya MySQL itu kadang memakai petik ya. Kalau memakai petik berarti seperti ini, petik pertama terus digabung, n itu menggabung dengan variabel id, terus n lagi tambah petik belakang. Nah ya, jadi n ini untuk menggabung. Oke, selanjutnya di sini cukup and if. Nah, terus script yang bawah ini seperti biasa ya, melanjutkan saja apapun kondisinya, tinggal yang name ya sama dengan tname, nama sama dengan tnama. Terus untuk menyimpan data yang sudah masuk ini rc mahasiswa update ya, update. Oke, data berhasil disimpan. Kita coba ya, form tambah ini edit, kemudian edit. Nah ini ini ada yang yang kurang ya. Harusnya pada saat edit ini data yang diedit sudah tampil, berarti script yang kurang ada di sini, edit ini. Oke, kita tambahkan di sini ya. Kita akan membuat dim rcmhs as record set. Nama ini sebenarnya bebas ya, tidak harus rcmhs. Kemudian set rcmhs sama dengan pt. Ini kita kopikan yang ini aja, kita kopikan yang ini
Nah, tapi ini diganti RCMHS. Nah, oke. Setelah itu langsung ini di sini perintah untuk membuka, langsung kita tampilkan tname titik teks sama dengan RCMHS name. Jadi ini perintah ini dibalik saja ya. Ini kita copy 1, 2, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, T nama, kemudian T tempat lahir, kemudian tanggal TTGL lahir, kemudian T alamat, RC NIM nama, tempat underscore lahir, kemudian TGL lahir, ini alamat. Oke, jadi di sini kita membuat record set, kita suruh untuk membuka tabel mahasiswa dengan ID yang ditentukan, kemudian kita tampilkan hasilnya pada text box yang ada di form. Oke, kita coba jalankan lagi. Ini yang akan diedit Rudi Budiara Harjo, klik. Nah, sekarang sudah tampil ya. Close. Yang diedit Arjuna. Nah, Arjuna kita coba ganti Arjuna Perkasa, simpan. Oke, data berhasil disimpan, tutup. Nah, sekarang untuk mengetahui Arjuna ini sudah berubah atau belum, kita klik tombol tampilkan data. Nah, ini berarti data sudah berhasil disimpan. Oke, selanjutnya kita bikin tombol lagi, yaitu hapus ya. Oke, namanya CMD hapus, kemudian hapus mahasiswa. Oke, antara edit dan hapus ini memiliki perlakuan yang sama. Kalau ada data yang akan dihapus ya tombolnya ini muncul. Kalau tidak ada data yang dihapus berarti tombol ini harus disable. Oke, harus disable. Nah, sekarang berarti kodenya sama dengan edit MHS ini untuk perlakuannya, pengkondisiannya. Kita masuk ke Visual Basic, kemudian masuk ke worksheet. Mana tadi worksheet ini? Kita tinggal menambahkan saja CMD hapus titik enable sama dengan false. Kemudian ini CMD hapus titik enable sama dengan true. Kemudian yang ini CMD hapus titik enable sama dengan false. Oke, sehingga nanti kondisinya sama. Nah, kalau tidak ada data yang diedit mati, ada data yang diedit atau hapus, dia akan nyala. Setelah itu kita pilih di sini, kita akan masukkan script dari hapus dengan cara kita beri pertanyaan dulu ya. If message box hapus data, nah, koma VB yes no. VB yes no itu berarti nanti tombolnya ada yes no, yes dan no, ditambah ikonnya itu VB
pertanyaan itu adalah apa namanya, VB question ya, kemudian koma, kita kasih judul konfirmasi sama dengan VB no ya, then nah, jika pesan hapus data ini sama dengan VB no, berarti kalau tekan tombol no maka keluar saja, exit sub and if. Oke. Jadi kondisi di atas ini ada sebuah, nanti akan muncul pesan apakah data mau dihapus. Jika kita milih no, maka langsung keluar dari sub ini. Artinya kalau sudah keluar dari sub ini kan berarti tidak jadi menghapus. Maka script yang ada di bawah ini yang akan kita ketikkan tidak akan diproses. Sedangkan kalau klik tombol yes, maka script di bawah ini akan diproses. Oke, kita tambahkan sama, kita membuat record set dulu, dim rc mhs as record set, set rc mhs sama dengan bt select bintang from mahasiswa. Nah, atau begini saja, kita gunakan perintah yang kedua ya, call con, kita gunakan query saja. Kita punya variabel db itu koneksi yang kita bisa langsung memasukkan perintah apa namanya, penghapusan di situ ya. Jadi db titik execute delete from mahasiswa where id sama dengan id itu diperoleh dari ring id mhs. Kemudian setelah dihapus kita beri pesan message box data berhasil dihapus. Oke. Call con ini dipakai untuk memastikan koneksi itu berhasil ya, terbentuk dan berhasil ya. Jadi kita tuliskan call con atau con saja bisa tanpa call. Oke, kita cek di sini, tampilkan data ini, tampilkan data. Kita akan coba menghapus data Aldi ya, Aldi hapus mahasiswa. Kalau no berarti apa namanya, keluar, enggak jadi. Kalau ini yes, data berhasil dihapus. Kemudian klik tampilkan data. Nah, di sini sudah terhapus sebenarnya, namun ini belum apa, data yang lama. Harusnya seperti ini. Oke. Data sudah terhapus. Kita coba hapus lagi. Kita coba tambahkan script. Nanti pada saat kita hapus itu sekaligus langsung menampilkan data yang baru ya. Nah, untuk menampilkan ini bagaimana caranya ketika data itu berkurang, kita di sini maksudnya kita hapus dulu. Jadi ketika data itu belum ditampilkan, kita hapus dulu data yang tampil lama di sini ya. Data yang tampil kita hapus dulu dengan cara ketika klik tombol tampilkan data ini apa namanya, kita bersihkan dulu. Ada script untuk membersihkan data, hapus data yang ada ya. Oke, cara menghapusnya itu begini. Gini, kita gunakan ring saja, mulai A1 sampai F. Nah, F ke bawahnya ini misalnya kita kira-kira sampai F berapa ya,
F100.000 misalnya. Nah, jadi kita ketikkan ring A berapa tadi, A7 sampai F katakanlah paling banyak misalnya dibuat 10.000. Nah, titik clear yang di sini kita pilih clear content, jadi kontennya saja yang dihapus. Nah, oke. Kemudian setelah hapus ini di bawah ini kita kasih tambahan cmd apa ini, tadi, cmd tampil ya, cmd tampil titik klik. Nah, maksudnya ini setelah kita menghapus data kemudian nekan tombol cmd tampil. Nah, ini cmd tampil titik klik. Ini sebenarnya kita mau sama dengan memanggil sub, pasti ada ini perintah, ini pasti ada cmd tampil klik. Kita coba cari. Nah, ini cmd tampil klik. Nah, ini yang kita panggil di sini. Oke, coba kita hapus lagi salah satu, misalnya Fahria, klik hapus mahasiswa, yes, data berhasil dihapus, kemudian langsung ditampilkan. Nah, oke, jadi ini tadi sebelum menampilkan itu sudah dihapus dulu konten yang lama ini. Misalnya di sini saya menuliskan apapun ya, tulisan. Kalau ini kita sudah klik tombol tampilkan data, maka tulisan yang bawah tadi akan hilang, karena sebelum ditampilkan mulai ring A7 sampai F10.000 ke bawah ini datanya sudah dihapus terlebih dahulu. Oke, demikian tutorial cara edit dan hapus data, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.